Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5671. Kesabaran terbatas. Wajah sang pemakan jiwa berubah sangat buruk, karena sangat sedikit orang yang tahu bahwa ia adalah pengkhianat gerbang surgawi. Kebanyakan orang di 9 surga hanya tahu bahwa gerbang surgawi tiba-tiba menghilang dalam semalam, tidak ada yang tahu kemana perginya. Tuan gerbang surgawi berbaik hati menyelamatkanmu, namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan, membantai seluruh sekte dalam semalam. Alasan aku menunggumu di sini hari ini adalah karena aku berjanji kepada Tuan Gerbang Surgawi bahwa aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam semua orang di Gerbang Surgawi. Wajah David muram saat ia menatap tajam ke arah sang pemakan jiwa. Hahaha, benar, aku menghancurkan seluruh Gerbang Surgawi, lalu kenapa? Di alam surgawi ini, siapa yang tidak memerintah dengan kekuatan? Apa? Membalas kebaikan dengan permusuhan? Itu semua pemikiran wanita. Aku hanya tahu bahwa dengan membunuh mereka dan merebut sumber daya mereka, aku dapat meningkatkan kekuatanku. Sang pemakan jiwa tertawa maniak. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Amarah David memuncak. Pedang pembunuh naga di tangannya tak mampu lagi menahan diri, mengeluarkan raungan naga yang menggelegar. Tawa maniak sang pemakan jiwa menggema di aula, dipenuhi kesombongan tak terbatas dan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Ia menatap David, penghinaannya tak berkurang, seolah-olah kemenangan mudah David atas 5 iblisnya hanyalah permainan anak-anak, sama sekali tak berarti. Membalas dendam gerbang surgawimu? Sang pemakan jiwa mendengus, menggelengkan kepala. Nak, kau baru menerima sebagian kecil warisan gerbang surgawi, tapi berani bicara begitu arogan di hadapanku? Kau pikir membunuh beberapa sampah tak berguna memberimu hak untuk menantangku? Ia perlahan bangkit dari singgasana pemimpin sektenya. Dengan gerakannya, cahaya di seluruh dunia tampak meredup, dan aura iblis yang lebih pekat memancar dari tubuhnya, seperti gelombang pasang yang nyata, membuat semua orang sulit bernapas. Semangat para murid sekte surgawi Yama, yang baru saja dikuatkan oleh David, kembali runtuh di bawah tekanan iblis yang luar biasa. Ekspresi Yanantian dan Liu Sue tampak sangat serius. Mereka bisa merasakan aura sang pemakan jiwa tak terduga, jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Meskipun David kuat, hasil melawan iblis kuno yang telah mendominasi 9 surga 10.000 tahun yang lalu ini sungguh tak menentu. Apakah kau memenuhi syarat atau tidak, kita akan segera tahu. Mata David setajam pedang. Merasakan semangat juang gurunya, pedang pembunuh naga di tangannya meraung lebih keras, bilahnya bergetar, dan energi pedang tajam secara spontan berputar di sekelilingnya, mencabik-cabik energi iblis yang mendekat. HMPH, tak tahu luasnya langit dan bumi. Sang pemakan jiwa tampak terlalu malas untuk bertindak sendiri. Ia melambaikan tangannya dengan santai, gerakannya ringan dan mudah, seolah mengusir lalat. Namun, dengan lambaian santai ini, ruang di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara robekan seolah tak mampu menahan tekanan. Suo-os. Sebuah retakan hitam pekat muncul entah dari mana, tepinya berkilauan dengan turbulensi spasial yang tak stabil, memancarkan aura destruktif. Segera setelahnya, aura purba yang kuat, purba, dan penuh dengan perubahan waktu, terpancar dari retakan tersebut. Di bawah tatapan ngeri semua orang, seorang pria yang sangat kekar dan berwibawa, tingginya hampir 3 meter, melangkah keluar dari retakan spasial. Pria ini mengenakan baju zirah perunggu compang-camping, penuh bekas tebasan pedang dan kapak, seolah-olah telah menyaksikan pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya. Kulitnya berwarna perunggu,
Otot-ototnya menggembung, penuh dengan kekuatan ledakan. Wajahnya setegas patung batu, tetapi matanya kosong dan acuh tak acuh, tanpa emosi apapun, seolah-olah ia hanyalah mesin pembunuh tanpa jiwa. Yang paling mencolok, fluktuasi hukum yang sangat mendalam mengalir halus di sekelilingnya, menyebabkan udara dan cahaya di sekitarnya sedikit terdistorsi, memberikan perasaan yang sangat tidak nyata. Kemunculan pria kekar ini saja membuat bahkan para iblis darah yang tersisa di bawah komando sang pemakan jiwa secara naluriah mundur beberapa langkah, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Bocah ini milikmu sekarang. Sang pemakan jiwa kembali ke singgasananya, dengan malas meletakkan dagunya di tangannya, seolah-olah yang terjadi selanjutnya hanyalah drama yang membosankan. Jangan bermain-main terlalu lama, kesabaranku terbatas. Bab 5672 Asal-usul waktu. Pria kekar itu tidak menjawab, tetapi perlahan menoleh, tatapan kosong dan acuh tak acuhnya menatap David di bawah. Saat mata itu bertemu pandang dengan David, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyergapnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Perasaan ini lebih jelas dan lebih nyata daripada saat ia menghadapi sang pemakan jiwa. David tidak menyangka bahwa setelah pulih, sang pemakan jiwa jauh lebih kuat daripada saat ia berada di surga ke-6 dan bahkan bisa memanggil sosok sekuat itu. Tuan Chen, hati-hati. Orang ini sangat aneh. Yanantian tak kuasa menahan diri untuk memperingatkannya, merasakan tekanan yang tak terlukiskan dari pria kekar itu. Liu Sui juga menggenggam pedang panjangnya erat-erat, teknik gerbang surgawinya diaktifkan hingga batas maksimal, siap untuk menyerang kapan saja. David menarik napas dalam-dalam, menjernihkan pikirannya dari semua gangguan, memfokuskan seluruh perhatiannya pada pria kekar itu. Ia bisa merasakan bahwa lawan ini berada di level yang sama sekali berbeda dari 5 iblis sebelumnya. Bunuh. Pria kekar itu mengucapkan suku kata yang dingin dan kaku, seperti logam yang beradu dengan batu. Detik berikutnya, ia bergerak. Tidak ada aura yang mengguncang bumi, tidak ada energi iblis yang luar biasa, ia hanya melangkah. Namun langkah ini seolah melampaui batasan ruang. Sesaat ia berada puluhan kaki jauhnya, di saat berikutnya, tinju raksasa itu, yang diliputi energi kuno, sudah berada di hadapan David. Cepat. Kecepatannya tak terlukiskan. Bahkan melampaui batas indera ilahi David. Bahkan sebelum tinju itu tiba, tekanan tinju yang sangat terkonsentrasi telah membuat kulit David perih, dan udara di sekitarnya hancur total, menghasilkan ledakan udara yang menggelegar. Cepat sekali. David terkejut. Tanpa berpikir, hampir secara naluriah, ia menyalurkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa ke dalam pedang pembunuh naga, menangkis serangan itu. Klang! Dentingan logam yang memekakkan telinga terdengar, seperti dua gunung dewa yang bertabrakan hebat. Sebuah kekuatan tak terbayangkan melonjak melalui pedang pembunuh naga. David merasakan nyeri tajam di lengannya. Tangannya langsung terbelah, berdarah deras. Ia terlempar ke belakang seolah ditabrak binatang prasejarah, menabrak beberapa pilar batu besar di aula sebelum akhirnya menghantam dinding di belakangnya dengan raungan memekakkan telinga, menerbangkan awan debu. David. Tuan Chen. Seru Liu Sui dan Yanantian bersamaan, wajah mereka pucat pasi. Secercah harapan yang baru saja menyala di antara para murid sekte surgawi Yama langsung padam, seolah disiram air es. Bibir sang pemakan jiwa melengkung membentuk seringai kejam, tampaknya tidak terkejut dengan situasi tersebut. Saat asap dan debu perlahan menghilang, David muncul dengan wajah agak kusut dari dinding yang penyok, setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Darah dan kinya bergejolak hebat, organ-organ dalamnya serasa terguncang.
kekuatan yang luar biasa, dan pukulan tadi. Tatapan mata David tampak sangat serius. Ia merasakan pukulan itu tak hanya cepat dan kuat, tetapi juga membawa fluktuasi hukum yang aneh, menyebabkan reaksi tubuhnya melambat sedikit ketika ia menangkis. Jika tidak, ia tak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Waktu? Apakah itu gangguan dari hukum waktu? Sebuah pikiran melintas di benak David bagai kilat. Melihat David masih bisa berdiri, tatapan kosong pria kekar itu tetap tak berubah. Ia melangkah maju lagi, melancarkan pukulan sederhana dan langsung. Kali ini, David sudah siap. Ia berteriak pelan, "Perlambat waktu." Ia mengerahkan kekuatan sumber waktu yang telah dipahaminya. Riak tak terlihat menyebar darinya, mencoba memperlambat aliran waktu di sekitar pria kekar itu. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat domain perlambat waktu menyentuh pria kekar itu, fluktuasi hukum yang mendalam di sekitarnya sedikit beriak. David jelas merasakan bahwa kekuatan sumber waktu yang dilepaskannya, seperti es dan salju yang bertemu matahari, dengan mudah diasimilasi dan diserap oleh kekuatan yang lebih tinggi dan lebih mendasar. Tidak, itu bukan hanya penyerapan. Tinju pria kekar yang sudah secepat kilat, di dalam domain perlambat waktu David, bukan hanya tidak melambat, tetapi tiba-tiba berakselerasi. Kilau aneh yang nyaris tak terlihat, seolah-olah waktu mengalir mundur, bahkan muncul di tepi tinju itu. Bab 5673, tanpa ketegangan. Apa? Pupil mata David mengerut, hatinya dipenuhi keterkejutan. Teknik perlambatan waktunya tidak efektif? Sepertinya, ia telah dimanfaatkan untuk melawannya. Dalam sekejap mata, bahkan sebelum ia sempat memproses pikirannya, tinju yang semakin cepat itu telah mengenainya. Ki pedang 5 elemen, lindungi aku. David meraung. Ki pedang 5 warnanya meletus seketika, membentuk jaring pedang yang menyilaukan untuk melindunginya. Tubuh emasnya yang tak terhancurkan langsung aktif, menyelimutinya sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, ia menghentakkan kakinya, memacu kecepatannya hingga batasnya, mencoba menghindari pukulan aneh itu. Boom! Jaring pedang yang dibentuk oleh Ki pedang 5 elemen hancur dalam waktu kurang dari satu tarikan napas saat terkena tinju itu. Meskipun David berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, bahunya masih tergores oleh kekuatan pukulan itu. Kerak! Suara patah tulang yang jelas terdengar. David mengerang saat bahu kirinya ambruk, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terpental lagi, menyemburkan seteguk darah di udara. David! Liu Sue tak kuasa menahan diri, menjerit nyaring. Pedang panjang biru esnya berubah menjadi pelangi yang menyilaukan, membawa badai salju saat menebas ke arah pria kekar itu, berusaha menyelamatkan David. Minggir, semut! Pria kekar itu bahkan tak meliriknya, hanya menjentikkan pergelangan tangannya dengan santai. Angin telapak tangan yang mengandung kekuatan distorsi waktu meraung. Saat tebasan pedang Liu Sue yang dahsyat mendekati angin telapak tangan itu, angin itu tampak tenggelam ke dalam rawa, kecepatannya menurun drastis, dan cahaya pedang meredup, seolah terkikis oleh waktu, kekuatannya pun berkurang drastis. Bang! Angin telapak tangan itu menghantam pedang panjang Liu Sue, dan ia terhantam seolah-olah oleh pukulan berat. Pedang itu terlepas dari tangannya, dan ia terbatuk darah, terhempas mundur. Yanantian buru-buru menangkapnya, tetapi wajahnya pucat pasi, dan napasnya lemah. Kekuatannya bisa mengikis waktu, kata Liu Sue dengan susah payah, matanya dipenuhi kengerian. Wajah Yanantian pucat pasi, tinjunya terkepal begitu erat hingga kukunya menancap dalam-dalam di dagingnya. Ia ingin melangkah maju,
Tetapi ia tahu bahwa David dan Liu Sui pun begitu rentan, ia hanya akan menyanyiakan hidupnya jika ia maju. Saat ini, ia hanya bisa menaruh harapannya pada David dan pada sosok kuat di balik David yang mungkin ada. Sang pemakan jiwa menyaksikan pemandangan ini, senyumnya semakin lebar, seolah-olah ia sedang menikmati permainan kucing-kucingan ini. David jatuh tersungkur ke tanah, lalu dengan cepat bangkit. Ia bahkan tak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya. Rasa sakit yang luar biasa di bahu kanannya dan luka serius Liu Sui memicu amarahnya, tetapi yang lebih penting lagi, ia dipenuhi rasionalitas yang dingin. Sumber waktu yang ia kendalikan jauh lebih dalam daripada milikku. David menatap tajam pria kekar itu. Perlambatan waktuku tidak efektif melawannya, dan bahkan mungkin dibalikan olehnya, mempercepat serangannya. Serangan Liu Sui juga terkikis oleh kekuatan waktu, mungkinkah? Sebuah pikiran mengerikan muncul di benak David. Saat itu, pria kekar itu mendekat lagi, melancarkan pukulan telak lainnya yang ditujukan langsung ke wajah David. Pukulan ini tampaknya ingin menghancurkan tengkoraknya. David menggertakkan giginya, mengaktifkan domain perlambat waktu sepenuhnya sambil melepaskan tinju cahaya sucinya. Jejak tinju emas, yang dipenuhi aura hikmat iblis pemurni, melesat keluar. Dia ingin merasakan langsung apa sebenarnya hukum waktu lawan. Bas! Tepat saat tinju cahaya sucinya hendak bertabrakan dengan tinju lawan, fluktuasi hukum waktu tingkat tinggi yang familiar itu muncul kembali. Kali ini, David memusatkan seluruh indera ilahinya, dengan saksama merasakan perubahan pada saat itu. Dia melihatnya. Di titik kritis kontak antara kekuatan mereka, di tinju pria kekar itu, waktu mengalami pembalikan yang sangat halus. Bukan percepatan, bukan pula perlambatan, melainkan pembalikan waktu regional berskala kecil yang sesungguhnya. Meskipun pembalikan itu berlangsung sangat singkat, mungkin kurang dari 1/100 tarikan napas, itu sudah cukup mengerikan. Pembalikan waktu yang sangat halus inilah yang secara paksa menarik kembali tinju cahaya suci David dari kekuatan puncaknya, tepat sebelum berbenturan langsung dengan lawannya, ke kondisi di mana kekuatannya baru saja dimulai dan belum mencapai puncaknya. Sementara itu, tinju lawan memanfaatkan perbedaan waktu yang singkat ini dengan kuat menghantam tinju cahaya suci yang melemah. Hasilnya tanpa ketegangan. Jejak tinju emas itu langsung menghilang, tinju cahaya suci David hancur berkeping-keping. Kekuatan tinju yang mengandung kekuatan pembalikan waktu menghantam dadanya sekali lagi. Bab 5674 Wawasan. David batuk darah, tulang rusuknya remuk di banyak tempat. Tubuhnya terlempar mundur seperti karung robek, mengukir alur yang dalam di tanah sebelum akhirnya menghantam dinding di ujung aula. Auranya langsung melemah drastis, dan pedang pembunuh naga jatuh dari tangannya, mengeluarkan dengungan memilukan. Sudah berakhir. Hati yang nantian mencelos, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Bahkan David telah dikalahkan dengan telak. Siapa yang bisa menghentikan sang pemakan jiwa? Apakah sekte surgawi Yama benar-benar hancur hari ini? Para murid sekte surgawi Yama bahkan lebih pucat, banyak yang sudah terkulai di tanah, gemetar. Sang pemakan jiwa mengangguk puas dan memerintahkan pria kekar itu, "Baiklah, aku sudah kenyang. Beri dia kematian yang cepat." Pria kekar itu menerima perintah itu dan melangkah berat menuju David yang terkapar. Ia mengangkat kakinya dipenuhi kekuatan mengerikan. Dan fluktuasi waktu yang aneh, bersiap untuk menghancurkan kepala David dengan satu pukulan. Bayang-bayang kematian membayangi mereka. David terbaring di tengah runtuhan yang dingin, kesadarannya kabur,
rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Namun, jauh di dalam benaknya, setiap detail percakapan sebelumnya terputar ulang dengan panik, terutama momen singkat pembalikan waktu. Pembalikan bukan percepatan, bukan perlambatan, ini kembali, ini pembalikan. Perlambatan waktuku adalah tentang memengaruhi, mengubah aliran, sementara miliknya adalah campur tangan langsung, menimpa, mengatur ulang. Apa hakikat waktu? Apakah ia sungai yang mengalir? Tali yang bisa dipetik? Atau membran yang bisa dilipat, disambung, ditutupi? Semua wawasan masa lalunya tentang asal-usul waktu dan dampak hukum waktu yang lebih tinggi yang ia alami secara langsung, semuanya bertabrakan, terjalin, dan menyatu secara liar di dalam pikirannya yang berada di ambang kehancuran. Ia seakan melihat derasnya sungai waktu, cabang-cabang dan konvergensi dari garis waktu yang tak terhitung jumlahnya, serta hubungan yang halus namun tak terpisahkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Memperlambat, hanya memperlambat aliran sebagian sungai, sementara mengalir mundur secara paksa membuat sebagian kecil sungai mengalir ke hulu. Untuk melakukan ini, kekuatan yang dibutuhkan, pemahaman tentang asal-usulnya, jauh melampaui milikku, tetapi semua hukum memiliki asal-usul yang sama, esensinya sama. Dia menutupi hukum-hukumku, mengatur ulang titik waktu regional, jadi jika aku bisa melihat menembus titik yang dia atur ulang, dan campur tangan terlebih dahulu pada saat titik itu diatur ulang, atau membuat hukum-hukumku juga tak terungkap. Kaki pria kekar itu, yang mampu menghancurkan gunung, membawa aura kematian, sudah terangkat, hampir jatuh. Yanantian menutup matanya, tak tahan melihatnya lebih lama lagi. Liu Sui berjuang untuk berdiri, tetapi jatuh tak berdaya, mata indahnya dipenuhi keputusasaan dan air mata. Di saat kritis ini, mata David yang sebelumnya tidak fokus tiba-tiba memancarkan cahaya seterang bintang. Itu adalah cahaya yang telah merasakan kebenaran tertentu, terlihat melalui ilusi. Dia melihatnya. Saat kekuatan pria kekar itu berkumpul di kakinya, hukum waktu mulai berfluktuasi, bersiap untuk melepaskan pembalikan waktu regional sekali lagi. Ia jelas melihat simpul waktu yang akan diatur ulang. Jadi, begitulah. David tiba-tiba tersadar, sebuah pemahaman yang mendalam dan misterius mengalir dalam dirinya. Pemahamannya tentang asal-usul waktu menembus batasnya saat ini, mencapai tingkat yang benar-benar baru. Bersamaan dengan itu, di dalam ruang primordial David, sebuah bintang meletus dengan cahaya yang menyilaukan. David tidak lagi mencoba, memperlambat atau menahan pembalikan waktu lawan, melainkan menyatu, tersinkronisasi. Tepat saat kaki pria kekar itu hendak menyerang, hanya sepersekian detik sebelum hukum pembalikan waktu diaktifkan. David mengerahkan seluruh kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya, serta kekuatan transformasi asal waktu, tidak melepaskannya keluar, tetapi mengontraksikannya ke dalam untuk membungkus dirinya dengan erat, terutama ruang sempit tempat kepalanya berada. Bab 5675 Keheningan Maut. Dia bersimulasi, menyelaraskan diri dengan frekuensi fluktuasi hukum pembalikan waktu lawan. Dia membuat waktunya sendiri, pada tingkat mikroskopis, mencapai resonansi yang aneh, dengan pembalikan waktu lawan yang akan datang. Bas? Hukum pembalikan waktu di kaki pria kekar itu aktif seperti yang diharapkan. Namun, kali ini, situasinya benar-benar berbeda. Kekuatan waktu yang cukup untuk mengatur ulang serangan apapun ke keadaan tidak meledak justru gagal ketika menyentuh lapisan cahaya redup di sekitar David. Tidak sepenuhnya gagal, tetapi kehilangan efek menutupi dan mengatur ulang. Karena waktu David sendiri juga berbalik pada frekuensi yang sama dan dengan cara yang sama.
Keduanya mencapai keseimbangan yang singkat dan rapuh. Pembalikan waktu tidak bisa lagi menarik kembali keadaan David. Ini berarti tendangan jitu pria kekar itu kehilangan peningkatan waktu yang paling aneh dan kuat, berubah kembali menjadi serangan kekuatan murni. Dan sebuah serangan kekuatan murni, meskipun masih menakutkan bagi David, yang tubuhnya telah ditempa berkali-kali oleh cairan roh surgawi dan kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya, kini tak terhentikan. Sekarang, mata David berkilat tajam. Begitu kaki raksasa itu mendarat, ia melepaskan pukulan dahsyat ke atas. Pukulan ini memusatkan seluruh kekuatannya, bersama dengan penerapan hukum waktu yang baru ia pahami, bukan membalikkan, melainkan mempercepat aliran waktu di sekitar tinjunya hingga batas absolutnya saat ia menghantam. Percepatan waktu. Ini adalah penerapan lain dari asal-usul waktu yang baru saja ia pahami. Bang! Tinju dan kaki beradu, melepaskan raungan memekakan telinga yang jauh lebih mengerikan daripada tabrakan sebelumnya. Badai energi mengamuk dari kedua pria itu, merobek tanah hingga puluhan kaki di sekitar mereka. Bahkan kubah aula yang tampak kokoh pun hancur, mengirimkan puing-puing berjatuhan. Pria kekar itu mengeluarkan suara untuk pertama kalinya, erangan teredam karena terkejut dan kesakitan. Ia merasakan kekuatan yang tajam dan mendominasi, seolah-olah mengoyak keseimbangan waktu, mengalir ke seluruh tubuhnya dari telapak kakinya. Tubuhnya yang besar bergetar hebat, terhuyung mundur beberapa langkah oleh pukulan David. Setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam di tanah, retakan menyebar. Menggunakan hentakan itu, David dengan lincah membalik, mendarat dengan kokoh. Meskipun darah masih menetes dari mulutnya dan wajahnya pucat, posturnya seteguk pohon pinus, matanya setajam pisau. Auranya, meskipun lemah, memiliki kedalaman dan misteri yang tak terlukiskan. Ia mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga di kejauhan mengeluarkan raungan naga yang riang, terbang kembali ke tangannya. Keheningan yang mencekam. Seluruh aula utama sekte surgawi Yama berubah menjadi keheningan yang membeku. Terdengar suara jarum jatuh. Semua orang tampak membeku di tempat, menatap David dengan tercengang, yang berdiri dengan gagah, pedang terhunus ke arah pria kekar itu. Dia benar-benar berhasil menangkis monster tak terkalahkan itu? Saat terluka parah dan diambang kematian, Yannan mengerjap cepat, hampir meragukan imajinasinya sendiri. Liu Sue menutup mulutnya, mata indahnya masih basah oleh air mata, namun dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan, seolah-olah ia telah melihat seberkas cahaya fajar menembus awan di kegelapan. Ketenangan dan ejekan. Di wajah sang pemakan jiwa lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi yang sangat dingin dan muram. Jari-jarinya, yang bertumpu pada sandaran tangan singgasananya, tanpa sadar menegang, meninggalkan jejak halus di sandaran tangan besi hitam yang keras itu. Pemahaman dan kecepatan pertumbuhan David yang ditunjukkan melampaui ekspektasinya, membuatnya untuk pertama kalinya merasa bahwa segala sesuatunya tampak lepas kendali. Namun, yang paling terkejut dan murka adalah pria kekar itu sendiri. Ia menunduk menatap telapak kakinya, yang sedikit mati rasa dan bahkan kesemutan, lalu menatap David, yang auranya lemah tetapi matanya sedalam dan seluas langit berbintang. Untuk pertama kalinya, api yang disebut emosi menyala di mata yang sebelumnya kosong dan acuh tak acuh itu. Itu adalah keheranan, ketidakpahaman, tetapi yang lebih dari itu, amarah yang mengamuk seperti letusan gunung berapi. Raungan. Sebuah raungan, tidak manusiawi dan seperti binatang purba, meledak dari kedalaman tenggorokan pria kekar itu.